Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, kelompok 8A Penginderaan Jauh 2, izin membagikan video tutorial pengolahan band rasio menggunakan software Google Earth Engine. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Natanino selaku koordinator kelompok. Saya Alvito Edita Gusti. Saya Jihanur Alika. Saya Naila Nayara Khairani. Saya Farendio Yudhistira. Berikut adalah video pengolahan band rasio menggunakan software Google Earth Engine. Baik, perkenalkan saya Alvito Edita Gusti. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana melakukan proses pemanggilan citra, proses cloud masking, proses pendefinisian band, serta scaling citra pada platform Google Earth Engine. Nah, sedikit informasi, platform Google Earth Engine ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, pada video kali ini yang kami gunakan yaitu dalam kebutuhan pengolahan data untuk penginderaan jauh. Jadi di sini kami akan memproses band rasio seperti NDVI, NDBI, NDWI, dan LST. Nah, sebelum kita masuk ke band rasio, kita perlu untuk melakukan cloud masking. Nah, cloud masking ini apa? Cloud masking ini kita proses untuk menghilangkan tutupan awan yang ada pada citra, sehingga nantinya informasi yang bisa didapatkan itu lebih baik dan lebih kompleks gitu. Jadi adanya awan itu akan mengganggu informasi yang akan kita dapatkan, sehingga dengan adanya proses cloud masking kita bisa menghilangkan awannya tersebut dan kita bisa mengurangi tingkat keburaman dari citra. Oke, mungkin langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana cara untuk melakukannya itu. Langkah yang pertama tentunya yaitu kita buka dulu untuk Google Engine-nya yaitu dengan kode Earth Engine. Oke, ini merupakan tampilan awal daripada waktu kita membuka Google Earth Engine itu sendiri. Nah, di sini ada script, docs, dan aset. Nah, aset ini digunakan kita untuk mengupload batas administrasi yang akan kita gunakan sesuai dengan lokasi penelitian. Nah, di sini ada inspektor ini digunakan apabila nanti ada kesalahan yang sudah kita waktu kita script-nya di konsol juga. Nah, kemudian pada script langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat repository. Repository itu merupakan seperti folder untuk kita menyimpan nantinya script dan proyek yang sudah kita lakukan. Kita mungkin bisa kasih nama Mas Cloud. Nah, di sini sudah ada Mas Cloud ini. Selanjutnya untuk nantinya kita menyimpan script yang sudah kita buat pada halaman script ini, kita bisa membuat seperti halnya, nah di sini ada folder kita buat file. Nah, di sini kita pilih repositori yang sudah tadi kita bikin, dan kita berikan namanya. Nah, di sini kita akan menulis script yang akan kita lakukan pada file cloud masking. Untuk memudahkan kita dalam proses script-nya nantinya, kita perlu mengupload batas wilayah yang akan kita gunakan. Nah, ini kita menggunakan batas wilayahnya Demak, kemudian pada tanda panah ini import to script kita pencet, kemudian dia akan ke import batas wilayahnya ini. Kemudian untuk memudahkan script-nya juga kita bisa ubah namanya ini menjadi mungkin Demak. Kemudian yang perlu kita import lagi tentunya yaitu file dari citra yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan citra Landsat 8. Citra Landsat 8 level 2. Kenapa menggunakan level 2? Karena dia yang sudah terkoreksi geometrik dan
terkoreksi radiometrik seperti dari atmosferiknya dan kalibrasi radiometriknya seperti itu. Kita menggunakan Landsat 8 level 2, collection 2, layer 1. Kemudian langsung kita klik import saja. Nah, di sini sudah terimport dua jenis data. Yang pertama yaitu dari data batas administrasinya dan data dari citranya itu sendiri. Kita seperti tadi pada SAP kita mengubah nama agar untuk memudahkan waktu kita melakukan script ini juga kita ubah menjadi L8. Oke. Nah, di sini yang kedua perlu disiapkan yaitu script-nya tentunya karena ini berbasis cloud computing. Jadi kita hanya melakukan coding. Nah, coding itu merupakan bentuknya yaitu bentuknya dengan script. Kalau kita tidak ada script-nya, coding itu tidak akan berjalan seperti pada umumnya. Kita siapkan script. Nah, ini script yang akan kita gunakan untuk pemanggilan citra, kemudian untuk proses cloud masking, proses scaling citra, dan proses pendefinisian band. Yang pertama akan kita lakukan yaitu proses pemanggilan citra. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bisa mengcopy saja dari sini. Kemudian kita paste. Nah, di sini sudah masuk yaitu panggil citra Landsat. Ini maksudnya itu kita akan memanggil citra yang sudah kita import tadi ini ke dalam map layer ini. Yang pertama VerSingle L8 filter bounds. Filter bounds dari table. Ini filter bounds dari batas administrasinya. Kemudian L8 ini adalah nama dari citra yang sudah kita import. Kemudian kita filter date kita. Filter date ini adalah citra yang akan kita masukkan ke layer itu, dia rentangnya berapa. Dia rentangnya itu mau 1 bulan atau 2 bulan, bahkan 1 tahun. Di sini yang saya contohkan yaitu 1 bulan, yaitu dari tanggal 1 bulan September tahun 2015 hingga tanggal 30 bulan September tahun 2015. Kemudian ini akan di-print. Dia akan masuk ke sini. Kemudian untuk minimum cloud itu dengan cloud cover. Nah, tutupan awan yang di sini tuh ada median. Kenapa median? Karena saya menginginkan tutupan awan itu sebenarnya untuk mengawali tutupan awan itu ada jenis tutupan awan itu ada 3. Yang pertama ada first, min, dan median. Nah, first itu adalah data terbaik. Jadi dari data 1 bulan ini terdapat beberapa citra. Nah, nanti yang akan muncul itu kalau first itu data paling awal. Jadi data paling bagus terawal dari cloud cover-nya itu. Kemudian kalau yang min itu data terbagus rata-rata, dan kalau median itu data yang ada di tengah-tengahnya. Jadi itu citranya itu dari rentang 1 bulan akan muncul beberapa citra. Nah, dengan median itu muncul itu bulan ini. Kita akan mengklik yang median ini sesuai dengan batas administrasinya. Kemudian kita akan kita akan membuat layer dan menampakkan visualisasikan citra ke dalam layer ini. Kita dengan map add layer, kemudian non-awan yang akan kita cetak yaitu ini yang sudah diklip dengan SHP-nya Demak. Kemudian minimalnya 7523,68 dan maksimalnya 12404,32 ini adalah nilai dari pixel. Kemudian band yang digunakan adalah band 4, band 3, dan band 2, yaitu band true color. Kenapa SR_band 4 nggak band 4 doang? Nah, ini adalah merupakan penamaan band, setiap band pada citra Landsat 8 level 2 collection 2. Jadi kita harus menginputkan sesuai dengan band yang ada pada dan kita arahkan ke Demaknya, daerah Demaknya.
Ini merupakan hasil citra yang berhasil divisualisasikan pada daerah Demak dengan rentang 1 bulan dari tanggal 1 September 2015 hingga tanggal 30 September tahun 2015, di mana citra ini tapi belum di cloud masking. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses cloud masking. Pada skrip yang sudah tertera, kita mungkin bisa copy saja untuk meminimalisir waktu. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita menghilangkan tutupan awan yang ada pada citra ini. Nah, dengan nama proses cloud masking. Jadi awan itu nanti akan dihilangkan sehingga informasi yang didapatkan akan lebih akurat seperti itu. Dengan perintahnya itu var cloud mask function image seperti ini. Ini yang pertama var cloud shadow bit mask dengan nilai rentangnya 1 hingga 4 dan untuk cloud shadow mask-nya rentangnya 1 sampai 3. Nah, di sini cloud mask itu perintah yang digunakan merupakan QA_pixel. Ini merupakan perintah utama yang digunakan pada proses cloud masking. Kemudian untuk mask shadow-nya pada bit menggunakan perintah QA bitwise n cloud shadow bit mask. Ini dari sini cloud shadow bit mask dengan nilai EQ-nya 0, dan untuk mask cloud-nya dari bitwise n cloud mask shadow cloud shadow mask ini dari cloud shadow mask ini dengan nilai EQ-nya 0 juga, dan untuk mask shadow mask var mask dari mask shadow ini kemudian di titik N dan mask cloud, kemudian di turn image update mask. Jadi ini image ini akan diupdate dengan sudah adanya script ini akan diupdate masknya. Kemudian untuk menampilkan hasil cloud masking ini kita harus melakukan proses scaling citra. Nah, proses scaling citra itu apa? Proses scaling citra itu adalah kita menyesuaikan nilai pixel dan respons spektral setelah kita melakukan proses cloud masking. Jadi setelah dilakukan proses script ini, memasukkan script ini, kita harus melakukan proses scaling citra untuk menyamakan nilai respons spektral dan nilai pixelnya. Nah, kita untuk mempersingkat waktu, kita akan siapkan script, kita kemudian copy script dari sini dan paste. Nah, ini adalah proses scaling citra dengan menggunakan overscale function apply scale vector. Nih, scale vector ini untuk menyamakan skalanya juga dan pixelnya nantinya. Ini adalah citra yang sudah dimasking. Minimal maksimumnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung untuk melakukan run. Nah, di sini ada kesalahan, ininya belum diganti sesuai dengan nama batas administrasinya. Kita ganti dengan Demak. Jadi di sini sudah ada 2 layer, yaitu ketika dia awal, non-masking, dan masking. Nah, pada masking ini hasilnya masih hitam, sehingga kita harus mengatur pada custom, kita mengatur stretch-nya, stretch 98 itu kepercayaannya 98% gitu. Kemudian apply. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan dari citra sebelum dilakukan cloud masking dan sudah dilakukan cloud masking. Jadi dia akan brightness-nya itu akan bertambah, dia lebih jelas, kontrasnya lebih jelas. Setelah itu yang didapat yaitu awannya itu akan menghilang, tutupan awan itu akan menghilang, dan tingkat keburaman daripada citra itu juga akan berkurang sehingga dia akan lebih kontras seperti ini. Nah, itu adalah perbedaan ketika dia sudah dilakukan proses cloud masking dan sebelum proses cloud masking.
Nah, langkah terakhir yang akan saya tutorialkan pada video bagian saya ini yaitu proses pendefinisian band. Sebenarnya proses pendefinisian band itu hanya dilakukan opsional. Nah, proses pendefinisian band ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam melakukan proses band rasio selanjutnya. Kita langsung masukkan saja untuk skripnya. Nah, ini adalah skrip yang digunakan untuk pendefinisian band. Nah, pendefinisian band ini digunakan agar band 6, band 5, band 4, band 3 kita definisikan pada band rasio dengan swear, near, red, dan green. Jadi ketika kita melakukan band rasio, kita tidak memasukkan nama dari band aslinya. Nama band aslinya itu jadi nama band yang ada di dalam citra itu kita masukkan pada band rasio itu tidak untuk memudahkannya kita ubah band 6, band 5, band 4, band 3 sesuai dengan kanalnya. Jadi band 6 itu swear, band 5 itu near, band 4 itu red, dan band 3 itu green. Nah, untuk melakukan pendefinisian band ini sesuai dengan kebutuhan, apabila yang digunakan hanya band 6 dan band 5 saja, mungkin bisa melakukan pendefinisiannya 2 band saja. Karena yang kita lakukan pendefinisian pada band rasio itu kita menggunakan ada 4 yaitu NDVI, NDVI, dan NDBI serta LST, kita maka akan melakukan pendefinisian band ini 4 band yaitu swear, near, red, dan green. Di mana swear merupakan band 6, near merupakan band 5, red merupakan band 4, dan green merupakan band 3. Kemudian kita run lagi agar agar skrip pendefinisian band ini bisa terdetek ke selanjutnya. Ini maskingnya kita kembalikan lagi ke 98. Jadi setiap kita running dari skrip itu, stretch-nya itu akan kembali ke 0, akan hitam, sehingga kita harus mengatur lagi. Terus. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasil dari proses masking dan cloud masking, scaling citra, dan pendefinisian band. Mungkin dari saya cukup sekian. Ini merupakan hasil dari skrip panggil citra, yaitu yang citra yang belum di cloud masking, kemudian cloud masking itu proses cloud masking, dan di-add-layerkan setelah kita melakukan scaling citra, yaitu menyamakan nilai pixel dan respons spektral setelah melakukan cloud masking dan pendefinisian band. Mungkin dari saya cukup sekian, selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya untuk melakukan band rasio. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Jihan Nur Alika, dan kali ini saya akan menjelaskan tutorial NDVI atau Normalized Different Vegetation Index. Ini adalah tampilan citra setelah sudah dimasukkan Landsat 8. Sebelum melakukan band rasio, ada tahapan cloud masking dulu. Nah, di sini langsung saja kita input script untuk NDVI itu sendiri. Langsung dipencet run, dan perlu waktu untuk base map-nya itu tercipta. Nah, sepertinya ini sudah selesai loading. Lalu kita lanjutkan untuk klasifikasi pengkelasan. Di sini sudah ada skripnya, vegetasi. Ya, langsung aja kita masukin kayak gini. Dan kita jangan lupa kita pencet run lagi.
karena software ini sendiri mengandalkan internet, maka perlu waktu untuk loading dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai pengelasan. Di sini kita bisa lihat dari sini ya, teman-teman. Di sini ada non-vegetasi, vegetasi sangat rendah, vegetasi sedang, dan vegetasi tinggi. Ini akan coba saya hapus dulu centangnya satu-satu. Ini masih citra mentahnya. Lalu ketika sudah dimasukkan pengelasan non-vegetasi akan jadi seperti ini. Vegetasi sangat rendah, vegetasi rendah, vegetasi sedang, dan ini vegetasi tinggi. Nah, ketika dicentang semuanya, akan terlihat kelas-kelasnya membeda-bedakan gitu, mengkelaskan mana vegetasi yang rendah, mana vegetasi tinggi, dan non-vegetasinya. Lalu setelah itu selanjutnya adalah cara untuk menghitung luasannya. Seperti sebelumnya, sama saja. Cara menghitung luasannya sendiri itu adalah di sini kita cari skripnya dulu. Ini skrip vegetasi. Jadi kita copy dulu skrip vegetasinya. Ya, copy. Setelah lu di-run kembali. Lalu apabila sudah selesai loadingnya, kita bisa melihat luasan areanya di ini ada terpencil, teman-teman. Di sini, ini untuk di sini, luas non-vegetasi ada 5.088,0394 sekian. Lalu luas vegetasi sangat rendah 5.355,4721 sekian. Luas vegetasi rendah ada 14.017,571,31 sekian. Lalu vegetasi sedang ada di 35.340,15549 sekian. Dan vegetasi tinggi ada 40.199,65634 sekian. Gitu. Jadi dari video tutorial ini kita setelah mendapatkan bagaimana cara untuk melakukan NDVI, melakukan band ratio NDVI, lalu bagaimana mengkelaskan vegetasi yang ada di citra ini, lalu juga menghitung luasan areanya. Gitu. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya ambil alih untuk klasifikasi band ratio bagian NDWI atau Normalized Difference Water Index, yang mana merupakan pengklasifikasian tingkat kebasahan air dalam suatu daerah, dan kita menggunakan daerah Kabupaten Demak. Kita copy skripnya terlebih dahulu, lalu kita input di Google Earth Engine, kita salin, lalu klik run. Untuk pengklasifikasian per kelas, kita kembali ke Notepad.
copy scriptnya. Selanjutnya input kembali ke Google Earth Engine. Klik run. Selanjutnya pada pilihan layer dapat diketahui bahwa non-air berwarna merah, lalu untuk air sedang berwarna biru muda, dan untuk air tinggi berwarna biru tua. Langkah selanjutnya adalah mengetahui luasan per kelas. Copy scriptnya, lalu kembali ke Google Earth Engine, salin scriptnya, lalu klik run. Lalu pada jendela konsol dapat diketahui bahwa luas non-air sebesar 93.780, untuk luas air sedang sebesar 3.557, untuk luas air tinggi sebesar 2.660. Dan sekian dari pembahasan dan rasio Normalized Difference Water Index. Selanjutnya akan saya alihkan ke teman saya. Baik, saya Naila dan di sini saya akan melanjutkan video tutorial dari pengklasifikasian NDBI atau Normalized Difference Build-up Index di software Google Earth Engine. NDBI ini berfungsi untuk mengklasifikasikan kelas untuk bangunan. Pada praktikum kali ini, kelompok 8A menghasilkan 4 kelas dari bangunan. Baik, di sini kita langsung saja buka Google Earth Engine, kemudian apabila skrip sebelumnya sudah terang, di sini kita langsung copy skrip dari NDBI. Kita copy yang NDBI aja, kemudian langsung kita paste. Kemudian klik run. Untuk proses dari NDBI ini sendiri, atau untuk proses script dari NDBI ini sendiri, karena menggunakan web, jadi harus selalu ngecek kualitas internet, lama atau tidaknya hasil script, load hasil script. Baik, karena tampilan NDBI sudah muncul, kita lanjut untuk pengkelasannya. Untuk pendefinisian kelas, kita copy script yang bangunan aja. Apabila sudah di-copy, langsung paste. Kemudian klik run. Di sini kelompok 8A untuk pendefinisian kelasnya ada 4 kelas, yaitu non-pemukiman, pemukiman jarang, pemukiman rapat, dan pemukiman sangat rapat. Ini untuk di tahun 2015. Baik, untuk selanjutnya ini kita enter untuk perhitungan luasan. Perhitungan luasan dari masing-masing kelas. Kita langsung copy lagi perhitungan luasan.
Kemudian kita copy yang bangunannya saja. Setelah itu langsung paste, kemudian klik run. Untuk hasil luasannya bisa dilihat di Windows Console sebelah kanan, Windows New Script. Baik, seperti yang bisa dilihat pada jendela konsol, untuk luas non-pemukiman di tahun 2015 ada 52.508,77 sekian. Untuk luas pemukiman jarang di tahun 2015 ada 41.079,48 sekian. Luas pemukiman rapat tahun 2015 ada 5.891,217 sekian. Dan kemudian yang terakhir ada luas pemukiman sangat rapat tahun 2015 ada di 508,71 sekian. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada LST atau Lens Surface Temperature. Nah, di sini kita akan memasukkan script dari Lens Surface Temperature. Kita ke scriptnya terlebih dahulu. Kita cari, yaitu LST. Kita copy. Kemudian kembali lagi ke GE. Kita copy, kita paste. Nah, setelah udah, kita langsung run. Kita tunggu. Setelah sudah muncul, setelah itu kita lanjut ke pada pendefinisian kelas. Nah, kita kembali ke script yang ada di TXT atau di Notepad. Kita cari pendefinisian kelas LST. Kita copy. Kemudian kembali lagi ke GEE. Kita paste. Kemudian kita run. Nah, pada pendefinisian kelas di LST ini terdapat yang pertama itu dingin, kemudian sejuk, kemudian ada normal, dan yang terakhir ada panas. Berikutnya kita lanjut ke script, ke teks kita cari untuk perhitungan luas. Kita cari perhitungan luas dari LST. Kita copy sampai panas. Kita copy, kemudian kita lanjut ke script. Kita paste. Nah, kita klik run. Nah, ketika sudah, kita dapat melihat hasil di sebelah kanan, yaitu dapat pada konsol. Untuk luas dingin, yaitu 0, kemudian luas sejuk 0, kemudian luas normal, yaitu 613,2386 sekian, luas panas pada 82.715,7186 sekian. Terima kasih. Sekian video tutorial pengolahan band rasio menggunakan software Google Earth Engine. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.